tadi kita ngomongin spirit doll ya. Ya. Pengen tahu nggak sih pembuatannya tuh caranya gimana sih? Nah, Helen nyari tahu itu nggak? Belum. Belum Tapi tahu aku kan? pengen tahu dong. Nah ini nih kita lihat dulu ya. Pembuatannya kayak apa sih? Ini dia. Dan sekarang Helen dan juga Mami Jan kita terhubung dengan seorang pembuat spirit doll atau disebutnya doll artis. Ini ada Mbak Varia Festi dari The Maria Festi. Maria Festi dari The Doll With Soul. The Doll with Doll Soul. with Soul. Halo, selamat malam. Mbak Maria. Halo, malam. Wah, salam kenal Mbak Maria. Semoga sehat-sehat. Mbak Maria, kenapa Ya. kok ngasih namanya The Doll with Soul? Itu apa itu? The Doll with Soul ya. Jadi ini sih sebenarnya nggak mistis banget ya. Namanya The Doll with Soul itu karena kalau kita bikin sesuatu itu harus dapat soul-nya. Apalagi ketika aku bikin karakter itu jelas banget ya harus dapat soul-nya. Jadi biar hasilnya bagus. Jadi ini adalah boneka yang ada isinya. Nah, Mbak Maria ini yang buat atau gimana? Jadi kalau aku pribadi itu yang bikin doll-nya. Gitu. Aku yang bikin karakter doll-nya. Gitu. Bukan aku yang blessing atau yang isiin arwah ya. Enggak ya, bukan. Oh, Ya. Nah yang isi arwahnya siapa? Aku sih biasanya itu collaboration sama Furi Harun, Kak Furi. Gitu. Jadi dia yang mengisi spiritnya gitu. Kalau aku sih pure doll artis aja yang bikin karakter. Kenapa biar nggak lebih efisien kolaborasi sama arwahnya langsung ya? Enggak bisa dong. Gimana caranya? Mbak Maria, mau tanya Ya. dong, awal muasalnya memang doll artis ini ada sekolahnya kah dulu awalnya atau memang suka boneka terus belajar? Bagaimana? Jadi gini, awalnya itu aku ini kan seorang kolektor doll ya. Oke. Aku banyak banget doll gitu kan dari berbagai macam jenis, dari porcelain doll, vinil gitu kan, karet. Nah itu tuh sebenarnya jadi doll artis itu by accident aja sih. Gitu. Oke. Ya. Jadi Mbak Maria ini memang fokusnya memang pembuat boneka aja ya? Iya, betul. Itu membuat boneka itu setelah memang lagi rame pada ada spirit dollnya ini atau memang kan dari dulu memang suka membuat boneka? Udah lama sih ya. Cuman kan happeningnya baru sekarang ya. Sebenarnya kalau di komunitas itu sendiri sih memang udah lama. Apalagi pecinta boneka ya gitu. Nggak cuman boneka arwah atau boneka, kita bilangnya boneka kosongan ya. Yang beneran boneka aja nggak pakai blessing-blessingan itu banyak. Udah lama banget. Jadi Mbak ini jual boneka juga berarti? Emang jual boneka? Maksudnya gue kira Enggak. dia no. pembuat. Produksi. Aku pure bikin, aku jadi gini, custom by request aja. Jadi ada orang minta bikinin aku, Mbak, aku mau karakter ini, ya udah aku bikinin. Tuh. Bisa paketan sama isinya nggak? Bisa. Oke, oke range harganya berapa sih kalau tanpa isi lah, tanpa blessingnya? Itu harganya sekitar 4, something lah. Oke, kalau sama Kosongan. isinya? Nah itu sih aku kurang tahu ya, kurang jelas ya, karena bukan aku kan yang Oh ininya. iya. Mbak Maria, terus akhir-akhir ini lagi ramai gini, lagi hype banget spirit doll. Bagaimana request atau permintaan memang tinggi? Ya, dari dulu sih memang karena ini loh, orang itu kan baru taunya sekarang-sekarang ini ya. Ya. Dari dulu itu memang banyak banget, ternyata itu di Indonesia itu memang dan bukan di Indonesia aja ya, sampai keluar juga itu udah banyak banget sih yang bikin sama aku. Oh, kalau misalnya mau buat sama Mbak, berapa lama Mbak ininya Waktu prosesnya, pembuatannya? Nah, itu tergantung ininya ya, karakternya. Kalau yang ribet itu bisa lah sekitar paling lama itu sebulan lah. Sebulan. Saya lagi pengen banget punya boneka pirang, Mbak. Ada nggak ya? Nggak ada yang tahu ya? Oke. Kalau gitu Mbak Maria,
Terima kasih Terima Mbak Maria. kasih. Maria, thank Ya, you. Thank you ya. thank you. Sukses selalu, sehat-sehat selalu Mbak Maria. Terima kasih Sama buat waktunya. boneka-bonekanya ya. Kalau mau custom doll ke Maki bisa loh. Tuh. Kalau pintu doll bisa dibenerin nggak? Vincent. Nggak ya. Oke, terima kasih Mbak Maria. Nah, Iya. Mbak Helen dan juga Mbak Mijan, Ya. tanpa kalian ketahui bahwa di Tonight Show ini juga ada yang namanya spirit doll. Ya. Bahkan dia lebih spirit daripada apapun spiritnya. Ini dia membawa info-info. Info apa? Silakan Kak Karya Ngenes dan juga Susin. Susin, jangan ngambek dong. Ini tempatnya nggak serem kok. Ini cuma suasana doang, Susin. Kenapa sih Kak Ria sekarang jadi banyak banget yang kayak gini? Nggak apa-apa, Susin. Biar Susin banyak temennya. Susin tuh ngerasain ada hawa-hawa nggak enak Kak Ria. Hah? Aku makan gigi, Susin. Ini karya awaknya. Kak Ria Sariawan ya? Kak Ria, ayo ini kita mau ngomongin apa? Susin tahu nggak? Kalau awal spirit doll itu dahulu kala dibuat untuk sarana penghubung ke dewa hingga ritual jahat untuk balas dendam. Susin tahu nggak itu? Enggak. Jadi sebelum viral di Indonesia, spirit doll itu sudah terkenal di Thailand dengan nama Luktap. Nah, dan dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Oh. Luktap itu malaikat kecil kalau nggak salah. Oh, artinya. Gitu. Jadi ada beberapa spirit doll yang terkenal dari seluruh dunia. Iya, aku tahu, aku salah satunya aku tahu Kak Ria. Iya, ya. Selain Susin apa itu yang terkenal? Ada namanya Kaja. Jadi boneka yang dimiliki oleh selir Tsar Rusia pada tahun 1700-an. Boneka ini terbuat dari keramik dan abu dari bayinya. Dia berharap boneka ini bisa menggantikan sang anak yang sudah meninggal Kak Ria. Sampai sekarang boneka Kaja yang dijaga ketat di Rusia karena konon membawa kutukan. Kalau ada yang menetap boneka ini, Menatap. oh ya, kalau ada yang menatap boneka ini terlalu lama, maka akan terjadi malapetaka kepada yang menatapnya, Kak Ria. Serem banget. Kak Ria, coba Iya. tatap mata aku. Wah. Enggak ya? Enggak. Enggak terjadi apa-apa. Enggak terjadi apa-apa. Ya udah. Malpraktek ya. Oke, berikutnya ada ini Susin, The Doll That Age. Jadi awalnya boneka ini disayangi oleh pemiliknya, namun ditinggalkan di loteng oleh pemiliknya saat beranjak dewasa. Kak Ria, lihat jelek Serem banget Kak Ria. astagfirullahaladzim. Ini beneran boneka. Jadi setelah berpuluh-puluh tahun berlalu, pemilik itu menemukan boneka ini lagi. Dan kok bonekanya menua layaknya manusia. Serem Walau banget. yo. Jadi kayaknya bonekanya umur menua benar, makanya The Doll That Age itu maksudnya itu ya. Itu kok bisa kayak gitu ya Mbak Mijan? Ayo ngomong. Kok bisa kayak gitu? Iya, masing-masing energi itu kan ada yang lemah, ada yang kuat. Ketika energi atau makhluk gaib itu yang kuat, memiliki energi yang kuat, itu bisa menggerakkan benda atau bisa menimbulkan efek-efek tertentu. Seperti boneka bergerak, boneka berkedip, boneka menguap. Kan banyak juga kejadian itu. Jadi Di belakang bonekanya kisahnya. bisa jadi tua? Tergantung energinya. Jadi boneka itu beneran bisa jadi tua gitu? Ya ini energinya gitu. Energinya jahat atau baik Mbak Mijan? Masing-masing boneka ini punya ciri khas. Ada yang baik, ada yang jahat. Kalau Susin gini Mbak Mijan lihatnya baik banget kan, hatinya suci gitu kan Mbak Mijan. Tawa aja loh Mbak Mijan. Mbak Mijan suka Mbak Mijan. Waduh. Mbak Mijan nanya dong yang tadi satu ada SAR dari Rusia ya. Iya Itu jadi Itu boneka. sampai dijaga, beneran dijaga secara ketat. Jadi anaknya meninggal, dibakar, abunya ditaruh di situ dan akhirnya menimbulkan malapetaka. Setiap orang yang menatapnya lama mendapat kutukin. Ya, Kutukan. kutukan. Karena kan kalau kita bicara kodratnya kan nggak seperti itu. Maka ketika abu dari jasad ini, jenazah ini ditaruh di mana saja sebetulnya nggak cuma di boneka, mungkin ada di kamar sendiri atau mungkin di lemari atau ditaburkan di lukisan-lukisan lawas, pasti menimbulkan sesuatu hal yang mengundang mereka yang tak terlihat itu untuk mendekat. Sementara tidak ada orang yang bisa ngontrol yang mendekat itu positif atau negatif. Iya. Iya benar sih ya. Iya juga Serem sih. banget. Ah. Nggak mau pelihara boneka. Nggak ada yang nanya lu mau apa enggak ya Iya terserah sih, aja. Susin aja. Karya cuman mau Susin aja. Ah. Aku Susin boleh nanya nggak sama kakaknya yang punya boneka? Kamu Masih tapi ada. memang selalu akan dimimpiin gitu? Ngobrol, komunikasi sama boneka-boneka kamu gitu? Apa? Kamu ajak ngobrol nggak boneka-bonekanya? Iya, kadang kalau lagi iseng, nggak ada kegiatan kan, Susin aku ajak ngobrol, aku ajak main. Mbak, gitu. cari kegiatan Mbak.
Apa? Cari kegiatan. Nah itu kegiatannya begitu. Iya. Iya orang suka, tapi pernah dimimpiin nggak? Pernah. Gimana mimpinya? Kalau aku pas dimimpiin masih wujudnya boneka. Tapi ada juga temen aku yang udah wujud aslinya diliatin gitu. Ih enak banget bisa mimpi gitu ya. Bapak saya aja yang meninggal, saya pengen dateng, didatengin mimpi nggak dateng-dateng. Nah doain aja. Iya ya. Iya loh. Ada lagi? Nggak ada Kak Pintu. Terima Udah kasih. beres. Terima Thank kasih you. Karya Anas dan Susin. Mbak Helen terima kasih banyak. Salam buat teman-teman dan yang lain. Iya, Dan sampai. ya semoga nambah terus lah ininya. Dolnya kan pengen nambah lagi katanya ya. Iya, Karena seneng. nambah momongan. Oh iya, iya. Nah itu dia. Nah, Iya. hati-hati tuh makanya. Dari Gue tadi emang tuh. jatuh melulu kalau di sini. Iya. Mbak Mijan juga Siap. sehat selalu, Mbak Mijan. Terima Saya punya kasih. satu pesan. Oh, oke. Ya buat masyarakat, ketika ingin mengadopsi harus tahu. Mindset harus dirubah, jangan sampai ketika Anda memelihara boneka justru untuk tujuan-tujuan yang aneh-aneh. Oke. Tujuannya pertama balik lagi ke nawa itunya apa? Iya, seperti itu. Tapi Iya. dari tadi kita belum nanya, Mbak Micin sendiri punya nggak? Mijan. Iya, Mbak Mijan. Mbak Mijan punya nggak? Punya tapi Mbak lebih ke properti aja. Lebih Mbak Cuma anggap invest sebagai namanya properti. invest, properti. Bikin townhouse ya? Satu lagi deh pertanyaan Ya, nih Mbak ya. Mijan sebelum nutup nih. Kan banyak juga yang pada akhirnya dengan ada omongan-omongan itu musyrik. Hmm. Bagaimana? Ya kalau pendapat dari keyakinan yang berbeda pasti mengatakan demikian. Tapi di Indonesia ini kan beragam keyakinan. Ya, Ya, kita menghargailah, menghormati mereka saja. Oke kalau gitu. Mbak Mijan terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Sehat selalu juga buat Mbak terima Mijan. kasih. Ya, setelah ini kita ada bintang tamu. Ini baru aja lamaran romantis, Pak. Romantis sekali. Jangan kemana-mana tetap Tapi itu. Tonight Show. Sabina bener nggak sih kalau Australia itu memang negeri wool katanya? Wool ya? Yes, it's true. Kalau Amerika negeri Paman Sam ya. Iya.